Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat IPA sekalian, ini kita ketemu lagi di sore hari ini. Saat ini kita berada di kampus, yaitu kampus Cemara, kampus kita tercinta, Universitas Wiraraja Sumeneb. Untuk sore hari ini kita kedatangan tamu lagi ya, yaitu alumni Prodi Pendidikan IPA tahun 2016. Nah, dia adalah namanya Heliatul Matlubah ya. Mahasiswa Prodi Pendidikan IPA angkatan tahun 2012, lulus tahun 2015. 16. Iya, maaf, lulus tahun 2016. Beberapa hal yang perlu dicatat bahwa Kak Iyat ini saat itu dinobatkan mendapat penghargaan sebagai lulusan terbaik Universitas Wiraraja, sehingga dia mendapat kesempatan untuk bisa kuliah lanjut dengan rekomendasi dari universitas ya. Dan karena ada peluang itu, maka Kak Iyat ini akhirnya berjuang walaupun merupakan lulusan perguruan tinggi swasta, berjuang agar bisa mendapatkan beasiswa dari LPDP dan kuliah di luar negeri, tepatnya di Australia ya, di mana ya? Monash University. Ya, di Monash University Australia selama 2 tahun kira-kira ya. Iya, Pak. Nah, ini menjadi tema kita untuk sore hari ini, yaitu tema yang saya pikir sangat menarik untuk kita semua, menjadi wawasan dan juga pelecut motivasi bagi kalian bahwa walaupun berada di perguruan tinggi swasta, kita masih bisa ya, atau punya peluang untuk meraih cita-cita tinggi, kuliah di luar negeri dengan jalur beasiswa yaitu LPDP. Selamat sore. Ya. Selamat sore, Pak. Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin selama mahasiswa dulu, Iyat ini kan dinobatkan atau dapat mendapat pengakuan atau penghargaan ya, mendapat penghargaan sebagai lulusan terbaik tahun 2016. Nah, untuk memperoleh prestasi tersebut, mungkin ada tips atau strategi belajar yang Iyat lakukan selama kuliah? Kalau strategi khusus sebenarnya tidak ada ya, Pak. Jadi tidak ada strategi khusus, cuma yang ada dalam pikiran saya pada waktu itu memang tugas saya ketika kuliah ya belajar kayak gitu, Pak. Tugas saya untuk ketika saya kuliah, memutuskan untuk kuliah, berarti belajar yang tekun dengan cara yang benar kayak gitu. Setiap ada mata kuliah apapun ya, saya tidak pernah membeda-bedakan mata kuliah, walaupun memang ada beberapa mata kuliah yang mungkin sangat sulit, yang mungkin lebih mudah kayak gitu, walaupun nggak ada yang terlalu mudah. Cuma saya selalu berusaha yang terbaik kayak gitu, yang terbaik yang saya mampu, walaupun misalnya ada beberapa mata kuliah yang sangat sulit, termasuk seperti mata kuliah misalnya kayak fisika, matematika kayak gitu, Pak. Tapi saya berusaha gimana caranya kalau misalkan motivasi saya pada waktu itu, kalau misalnya teman saya saja bisa, saya juga pasti bisa kalau misalnya saya mau belajar kayak gitu. Itu saja sih, Pak. Apa yang membuat Iyat punya motivasi seperti itu? Mungkin ada dorongan tertentu gitu ya? Atau memang udah kebiasa sejak kecil, atau ada sesuatu yang khusus? Mungkin memang sejak SD kayak gitu, Pak. Sejak SD saya selalu termotivasi untuk pokoknya harus belajar yang giat. Paling tidak kalau misalnya, karena saya dari SD itu kan sering ikut kayak lomba-lomba kayak gitu, Pak. Tapi belum pernah yang sampai dapat juara kayak medali emas kayak gitu. Belum pernah. Tapi sering ikut lomba ya? Iya. Nah, kalau lomba kita kan biasanya dipacu untuk belajar lebih dari biasanya. Iya, Pak, kayak dan gitu. Itu membentuk ini ya, kayaknya semacam karakter gitu ya, membentuk kebiasaan gitu ya. Jadi harus belajar kayak gitu udah biasa gitu ya. Ya itu ya, jadi mungkin jadi semacam masukan juga bagi kita semua. Jadi jangan
malas untuk mencoba berbagai macam peluang berprestasi ya. Sejak SD, kalau kalian punya adik misalnya, ya arah dorong mereka untuk bisa mengikuti berbagai macam kompetisi ya. Karena kompetisi itu tidak selalu buruk ya. Kompetisi bagi diri kita itu semacam batu asah ya, agar kita punya karakter kuat untuk pantang menyerah. Iya, kayak terpacu untuk belajar lebih kayak gitu. Ya, jadi ada kebiasaan seperti itu sejak kecil gitu ya. Terus dan memang kalau yang saya rasa ketika SD, SMP, SMA, bahkan yang sangat saya rasakan itu ketika SMP sama SMA, Pak. Karena pada saat SD, saya SD-nya di desa. Saya tinggalnya di Dasu kayak gitu. Jadi SD saya di desa, tapi SMP-nya saya sekolahnya di kota. Jadi suasana yang lebih berat gitu ya. Sangat berat Pak. Terutama saya ingat sekali hari pertama pelajaran bahasa Inggris. Pada saat SD saya nggak belajar bahasa Inggris sama sekali, nggak ada guru yang ngajarin bahasa Inggris pada waktu itu, karena ya maklum lah Pak, SD di desa kayak gitu masih ya seadanya. Pas hari pertama di sekolah di SMP, apalagi saya SMP-nya di kota dan SMP negeri kayak gitu, termasuk SMP favorit juga. Hari pertama ditanya what's your name, terus saya nggak bisa jawab apa-apa karena saya nggak paham artinya apa, padahal cuma tanya nama kayak gitu. Jadi sementara mungkin teman-teman lain sudah banyak yang bisa ya. Sudah bisa, bahkan diajak ngobrol sama guru bahasa Inggris pada saat itu. Nah itu yang membuat saya kayak, kok saya nggak bisa padahal cuma tanya nama. Nah pada waktu itu saya jadi termotivasi. Ya walaupun saya memang dari SD-nya desa, saya belum pernah belajar. Paling tidak kalau misalnya saya mau berusaha lebih daripada mereka, misalkan teman-teman saya misalnya belajarnya kayak, anggaplah perumpamaannya mereka sudah berlari, saya masih merangkak kayak gitu, tapi saya mau belajarnya lebih dari mereka, karena saya pengen paling tidak, kalaupun tidak melebihi dari mereka, paling tidak sama kayak gitu. Jadi menganggap bahwa tantangan yang lebih kondisi yang lebih berat itu adalah sebuah tantangan ya. Betul, yang harus dijalani, jangan dihindari. Iya, bukan malah ciut semangatnya, tapi malah terpacu. Saya ingat ini ya, film Dragon Ball. Oh iya. Sengoku itu Pak. Ya, Sengoku itu kan di setiap serinya, dia setiap season itu dia selalu dapat tantangan lebih berat gitu ya. Dan itu yang membuat dia lebih jago. Betul. Ya itu kayaknya prinsip belajar meningkatkan kualitas diri dari berbagai macam hambatan, berbagai macam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Itu bisa kalian tiru itu. Jangan mengeluh justru ya. Iya. Jadi mungkin banyak di antara kita yang cepat sekali mengeluh, belum berusaha maksimal, sudah mengeluh. Ya harusnya sih nggak hanya berusaha maksimal, tapi di atas maksimal itu ya. Iya, di atas rata-rata. Ya kalau mau berprestasi seperti Mbak Iyat ini ya harusnya begitu. Nah, saya ingat sekali bahwa Iyat ini nggak hanya nggak hanya bagus di akademik, dulu dia juga bagus di keorganisasian. Bahkan Iyat kan adalah ketua BEM fakultas saat itu ya. Iya Pak. Tahun berapa ya? Kalau nggak salah itu periode 2014-2015. Jadi kan ini menjadi bukti ya bahwa ia tidak menggunakan strategi-strategi khusus gitu ya. Kayak kalau kita belajar kan ada namanya jalan pintas itu, jalan pintas atau trik-trik ya, gitu kan ya. Tapi lebih ke arah cintai proses. Ya, lebih ke arah kalau ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan, itu justru harus dihadapi terus gitu ya. Itu membuat kita bisa banyak berprestasi, meningkatkan kapasitas diri di berbagai macam hal gitu ya. Betul. Tapi tentu saja tidak semua hal yang bisa kita berprestasi ya. Iya Pak, pasti itu. Apa yang Iyat nggak bisa berprestasi seingat Iyat? banyak Pak. Terutama saya tipe orang yang mungkin lebih ke sains kayak gitu, yang eksak kayak gitu Pak. Jadi kalau sudah berbicara masalah seni itu kurang, walaupun memang waktu SMA saya juga pernah ikut kayak teater kayak gitu Pak. Tapi kurang bisa. Iya, imajinasinya kurang. Ya. Iya, kreativitasnya. Kita harus, selain berjuang
untuk meningkatkan kualitas diri, tapi kita juga harus sadar diri gitu ya. Iya. Apa batasan-batasan kita, mengenal diri dan sadar diri gitu ya. Kemudian ternyata Iyad bisa lulus dengan prestasi yang sangat bagus ya. Jadi cum laude di tahun 2016 dan diberi kesempatan untuk bisa kuliah lanjut. Nah, Iyad ternyata mengambil kesempatan itu seperti layaknya Iyad sebelum-sebelumnya. Kalau ada tantangan dia mau hadapi gitu ya, enggak malah lari gitu ya atau menganggap itu sulit dan menyerah. Apa yang Iyad lakukan? Iyad kuliah tahun berapa ya? 2012. Oh, kuliah S2-nya 2019. Nah, itu kan lulus S1 2016. Sementara kuliah S2 di Australia itu 2019. Berarti ada kan jeda 3 tahun. Nah, mungkin kita membayangkannya Iyad sudah pinter banget gitu sehingga lulus S1 bisa langsung S2 karena kepintarannya. Tapi mungkin nggak begitu juga gitu ya. Ada proses selama 3 tahun itu yang harus dijalani. Iya, Mungkin bisa cerita ya Iya. gimana? Mungkin sebelum masuk ke situ Pak, ini juga saya rasa titik balik kayak gitu. Ketika saat itu pas SMP sama SMA, saya kan sekolah itu dibiayai sama pemerintah kan ya Pak. Saya tinggalnya di panti asuhan di Sumeneb kayak gitu. Karena memang dari segi keluarga, saya berasal dari keluarga yang ya kurang mampu kayak gitu. Jadi untuk sekolah setelah SD ke jenjang SMP, SMA itu nggak ada biaya orang tua. Jadi saya sekolahnya di orang tua tidak mengeluarkan biaya ya. Iya, jadi dibiayai sama pemerintah. Nah, di situ juga salah satu motivasi saya untuk kayak mengubah kayak gitu Pak. Karena di keluarga saya itu bahkan saya punya saudara, mbak saya itu cuma sampai SD. Bahkan kedua orang tua saya itu nggak lulus SD sama sekali. Kayak gitu. Jadi kayak saya menjadi orang pertama di keluarga saya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, pada saat SMP SMA itu saya berusaha untuk jadi memberikan yang terbaik, jadi yang terbaik kayak gitu. Kenapa? Karena saya pengen dapat beasiswa Pak, pengen masuk perguruan tinggi negeri sebenarnya dulu. Pengen masuk perguruan tinggi negeri dengan beasiswa bidik misi. Nah, pada saat itu alhamdulillahnya keterima di salah satu universitas negeri di Malang. Tapi ternyata kok milih Unija gitu? Ternyata malah bidik misinya pas tahap kedua itu gagal. Di ujian tahap kedua ya? Iya, kalau kampusnya sudah keterima Pak, bahkan sudah daftar ulang, tapi beasiswanya nggak dapet. Ya, saya nggak punya biaya untuk ngelanjutin. Terus kata kakak saya, karena kebetulan juga orang tua saya cuma tinggal ibu, jadi yang membiayai kuliah itu kan otomatis kakak saya, jadi mbak sama kakak ipar kayak gitu. Nah, pada saat itu beliau kalau misalnya saya melanjutkan di Malang nggak sanggup untuk bayar kuliah sama biaya hidup. Akhirnya memutuskan untuk sekolahnya ya udah di Sumeneb saja, yang deket-deket saja kayak gitu. Nggak perlu ngekos biar nggak ada biaya tambahan untuk akomodasi dan semacamnya kayak gitu Pak. Akhirnya ya sudah, tapi pada waktu itu ya saya udah semacam ya ada rasa mengeluh juga, ada rasa semacam putus asa ya pasti ada Pak. Cuma ya bangkit lagi kayak gitu. Padahal kan saya rasa saya sudah memberikan yang terbaik pas S1, di SMP sama SMA itu sudah memberikan yang terbaik juga. Bahkan saya sudah keterima ya. Iya, dan maksudnya pas SMP SMA itu saya udah kalau dulu ada kayak ranking paralel kayak gitu Pak. Bahkan sampai seperti itu hasil belajar saya. Tapi ternyata masih nggak keterimanya di beasiswa. Kemudian saya pada saat sudah kuliah di sini sebenarnya masih ada keinginan untuk masuk PTN kayak gitu Pak, karena masih pengennya dibiayai sama pemerintah kayak gitu. Karena kalau menurut saya itu adalah ya suatu kebanggaan juga bagi saya sendiri, kuliah tidak perlu merepotkan keluarga lagi dengan biaya kayak gitu.
Tapi ternyata takdirnya berkata lain. Jadi ya sudah, saya kuliah di sini, tapi saya tidak pernah meremehkan. Walaupun saya kuliah di sini, saya tetap harus tunjukkan yang terbaik. Tugas saya kuliah itu adalah belajar, jadi akademik saya harus tetap jalan. Tapi di satu sisi saya juga pengen belajar yang di luar bangku kuliah. Ya, makanya saya ikut organisasi dan semacamnya, ikut BEM dan semacamnya kayak gitu. Jadi saya bisa dapat dua-duanya, akademik dan non akademik, dimana kalau menurut saya non akademik bagian terutama organisasi, terus kecakapan sosial, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bersosialisasi itu sangat penting untuk kedepannya kayak gitu Pak, untuk masa depan saya kayak gitu. Nah akhirnya sudah pas lulus S1 saya juga, kalau misalnya teman-teman itu nanya kenapa, teman-teman atau siapapun nanya ada strategi, ya saya nggak pernah punya strategi. Saya cuma punya tekad itu aja Pak. Pokoknya kalau ada tantangan ya itu betul-betul harus dihadapi dengan usaha lebih dari maksimal. Iya. Mungkin orang kan biasanya wah enak sudah kuliah di luar negeri dengan beasiswa lagi kayak gitu, beasiswa penuh. Ya memang enak, tapi prosesnya itu panjang, termasuk ketika mau S2. Pada waktu itu lulus S1, saya masih ingat wisuda saya itu tanggal 20 Oktober 2016. Tanggal 22 Oktobernya saya langsung ke kampung Inggris, Pak. Pare ya. Ke Pare. Untuk mendalami bahasa Inggris. Karena yang saya tahu bahwa untuk kuliah S2 ke luar negeri, syarat utamanya adalah bahasa Inggris. Itu yang harus saya kejar, kayak gitu. Jadi kan, melakukan sesuatu kalau punya cita-cita nggak separuh-separuh gitu ya, nggak hanya bermimpi tapi memang harus berdasarkan perjuangan. Kita harus tunjukkan kepada diri kita sendiri, kepada Allah juga ya, bahwa kita serius betul karena pengen kuliah di luar negeri, maka kemampuan bahasa Inggrisnya harus bagus. Nah Iyat ini kan dia sadar bahwa kalau nggak kayak gitu mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya bakal nggak ada apa-apanya Pak. Bisanya hanya bahasa Inggris untuk orang Indonesia nanti kan. Jadi akhirnya dia belajar di kampung Inggris di Pare. Berapa lama di sana ya? Sekitar 2,5 tahun Pak. 2,5 tahun ya? 2,5 tahun. Untuk bisa itu ya? Oh kalau belajarnya itu yang full intensif itu sekitar 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1,5 tahun lagi untuk saya sambil ngajar di sana, sambil saya persiapan beasiswa. Karena beasiswanya kan juga butuh persiapan. Butuh persiapan dan banyak gagalnya Pak. Jadi sebelum saya keterima LPDP sekarang, itu saya sudah ditolak berbagai beasiswa. Termasuk LPDP juga saya pernah gagal. Tapi mengajukan lagi di periode berikutnya? Iya, di tahun berikutnya. Selain LPDP? Apa? AAS saya pernah. AAS tapi Australian Award Scholarship yang dari pemerintah Australia langsung. Kemudian pernah juga New Zealand Scholarship, Selandia Baru. Kemudian juga pernah Turki, tapi pada waktu itu kayaknya saya belum sempat submit. Karena kalau nggak salah sudah lewat deadline. Terus juga pernah Fulbright di Amerika. Itu rata-rata gagalnya apa ya? Kalau menurut saya setelah dievaluasi memang persiapannya memang kurang iya Pak. Kurang teliti, kurang teliti. Terus saya kurang mempelajari betul. Kalau yang LPDP saya memang benar-benar mempelajari, bahkan saya tanya ke orang-orang yang pernah dapat beasiswa itu. Tapi kalau yang beasiswa yang lain ini, saya cuma sebatas baca dari websitenya, kayak pedomannya, saya ikuti, saya lengkapi berkas-berkas, kemudian saya kirim gitu. Tapi kalau yang LPDP ini mulai dari pembuatan esai, semuanya saya belajar dulu, saya tanya-tanya dulu, bahkan yang pas wawancara itu saya ikut kursus untuk wawancara scholarship kayak gitu Pak. Jadi memang pengalaman kegagalan itu membuat Iyat sadar bahwa persiapannya kurang, sehingga akhirnya melakukan banyak persiapan dan keterima. Bahkan yang pertama itu juga yang LPDP yang pas gagal, itu kan saya gagalnya di interview, sudah di tahap interview, tahap terakhir. Setelah saya evaluasi juga karena saya nggak fokus pada waktu itu, sambil lalu intensif IELTS Pak. Yang IELTS itu kan persyaratan juga bahasa Inggrisnya. Di luar negeri kan ya. Iya, persyaratan bahasa Inggrisnya. Kalau kuliah di dalam negeri tesnya itu namanya TOEFL. Tapi kalau kita kuliah di luar negeri tes bahasa Inggrisnya namanya IELTS ya. Iya, tapi sekarang juga di dalam negeri mempersyaratkan IELTS juga. Cuma grade-nya yang lebih rendah. Iya. TOEFL juga bisa di luar negeri tapi grade-nya biasanya lebih tinggi. Oh iya.
Ya itu teman-teman, bagaimana cerita dari Iyad bahwa memang semuanya butuh proses dan kegagalan, atau kita awali dari tantangan yang harus kita anggap sebagai berbagai macam kesulitan itu harus kita anggap sebagai wahana untuk berkembang, untuk kita hadapi dan belajar. Yang kedua, jangan pernah menyerah gitu ya. Jadi terus mencoba, tunjukkan keseriusan pada cita-cita yang kita miliki. Sehingga ya Allah pun dengan melihat keseriusan kita itu akan memberikan arahan yang menuju jalan yang baik lah insya Allah ya. Iya. Kemudian bagaimana pengalaman Iyad di 2 tahun di Australia? Apa yang berubah dari pikiran Iyad selama di sana? Semakin kesini semakin saya sadar bahwa kekurangannya semakin banyak, Pak. Gitu ya? Iya. Semakin banyak yang tidak saya ketahui kayak gitu. Karena ketika di sana juga jadi mungkin lebih pada kebiasaan membaca sih Pak, karena sebelum kuliah itu memang kita harus update dengan informasi kayak jurnal-jurnal terbaru terkait dengan materi kuliah. Bahkan kuliah itu belum dimulai, 7 hari kayak seminggu sebelum kuliah dimulai itu kita sudah punya jurnal-jurnal yang harus dibaca, ada buku-buku yang harus dibaca kayak gitu. Segitunya ya, jadi itu sistem yang dibangun di sana gitu ya. Agar lebih ke lingkungan belajar itu yang sangat saya rasakan di sana. Lingkungan belajarnya itu sangat bagus kayak gitu Pak. Ya, nah itu keren ya. Jadi lingkungan belajar yang bagus ya tentu akan mengarahkan kita untuk bisa mencapai hasil yang maksimal gitu ya. Terkait dengan bahasa Inggris, apa ada peningkatan selama tinggal di sana? Merasa mungkin ada peningkatan atau enggak, biasa aja? Karena kalau di sana lebih ke praktisnya Pak, jadi enggak ke grammar gitu ya? Bukan, jadi grammarnya sederhana aja gitu ya? Iya, betul. Tapi mungkin ke academic writing-nya jadi lebih terasa Pak, karena rata-rata tugas saya di sana ya memang tugas akhir setiap mata kuliah itu adalah buat esai. Misalnya esainya 4.000 kata. Jadi kalau saya menganggapnya itu setiap saya buat esai di tiap mata kuliah itu seperti mengerjakan skripsi, bahkan lebih. Ya, karena bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, dan memang saya betul-betul paham sama topik saya Pak. Ya, jadi kan memang standar ilmiahnya untuk mahasiswa itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Betul-betul kita harus menguasai apa yang kita tulis gitu ya. Bahkan literaturnya itu juga dari literatur yang memang harus minimal itu harus peer reviewed kayak gitu. Dan ya sebenarnya di sana kemudahannya juga akses terhadap database, jurnal, artikel, buku-buku yang ya, luas ya. Sangat luas. Ya, kalau kita kan memang masih kadang terbatas, sangat terbatas. Yang ada itulah yang kita pakai terpaksa. Ya. Kadang harus mencari yang gratisan, yang gitu open access, yang jalan kemana-mana gitu ya. Berikutnya apa yang Iyad harapkan ke depan? Nah, Iyad ini kan sekarang untuk 6 bulan ini akan magang di Universitas Wiraraja gitu ya. Akan bantu di sini. Tapi sebenarnya Iyad punya niat untuk kuliah lagi gitu ya. Insya Allah. Untuk kuliah lagi S3 gitu ya. Insya Allah. Ya, di mana ya keinginannya? Tergantung rezekinya nanti Pak. Ya, kalau saya mungkin berharap Iyad sih bisa lama mengabdi di Universitas Wiraraja gitu ya. Bekerja sama dengan kita, membangun prodi pendidikan IPA atau ya mungkin prodi yang lain di Universitas Wiraraja ya. Ya entah menjadi dosen dulu atau kuliah dulu ya sama aja. Tapi ya saya harapnya bisa kembali ke kita, tapi itu memang tergantung rezeki ya, tergantung rezeki seperti apa ke depan, Allah mengarahkan yang terbaik. Sepertinya itu yang bisa kita sharing untuk sore hari ini. Mungkin Iyad punya pesan-pesan sebelum kita akhiri video ini. Ini pesannya untuk para pemirsa channel Pendipa Wiraraja ini ya, terutama mahasiswa atau calon mahasiswa. Kalau mungkin pesannya itu ya dari pengalaman saya, ya jangan takut tantangan itu saja Pak, jangan takut tantangan, jangan jadikan tantangan itu untuk malah membuat kita putus asa atau ciut kayak gitu, tapi malah kita terpacu dan termotivasi untuk oh ini tantangan saya, mungkin
jadikan kelemahan itu sebagai tantangan kayak gitu Pak. Kayak tadi saya punya beberapa kelemahan termasuk bahasa Inggris saya masih sangat kurang. Tapi jadikan itu tantangan yang harus saya lewati gitu untuk supaya lebih baik lagi. Kalau menurut Iyat, prodi pendidikan IPA Wiraraja ini ada dampak positif nggak bagi Iyat? Oh sangat Pak, sangat. Karena saya ingat sekali ketika saya masih kuliah, itu perkuliahannya memang seperti ada praktikum, ada tugas-tugas mata kuliah yang bahkan hampir tiap hari saya itu pulang malam. Saya pulang malam, jadi kayak sudah tahan banting duluan Pak untuk belajar. Dan itu saya rasakan ketika saya belajar, termasuk saya belajar bahasa Inggris, itu juga dari pagi sampai malam, mungkin tidak mudah mengeluh kayak gitu dengan banyaknya pelajaran, tugas-tugas yang harus saya selesaikan kayak gitu. Termasuk ketika juga kuliah, saya harus belajar hal baru, banyak sekali yang saya ini. Ya harapannya para mahasiswa atau calon mahasiswa bisa meniru apa yang sudah dilakukan dan dialami oleh Mbak Iyat ini. Kalian punya cita-cita tinggi dan serius betul untuk mencapai cita-cita tersebut. Kita Prodi Pendidikan IPA siap menerima kalian, membantu kalian untuk mencapai cita-cita itu. Ya kita sih terbuka, bagi yang serius ingin mencapai itu ya kita akan arahkan. Bagi yang ingin biasa-biasa saja ya tentu kita nggak bisa paksa ya, karena kan semuanya berasal dari dalam diri sendiri. Iya, motivasi yang paling kuat itu motivasi dari diri sendiri. Ya, iya. Itu yang bisa kita share untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan kembali ketemu dengan tema-tema yang juga tidak kalah menarik dan penting untuk kita simak untuk meluaskan wawasan, merubah diri menjadi lebih baik. Terima kasih juga pada Iyat. Sama-sama, semoga Pak. Tetap terus bisa berprestasi, Amin, bermanfaat amin. bagi orang banyak. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi I wabarakatuh. know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side